Aku bingung. Never mind lah. Aduh. Iya, aku ngerasa lagi jelek banget. Aku udah gak cocok tau guys pakai poni. Udah gak cocok ah. Iya, aku bingung rambut aku kenapa begini ya. Kita pasang lagu-lagu dulu yuk. Tunggu deh, aku kayaknya harus tanya ke teman aku udah bener apa belum. Terima kasih Kak Reza Bi. Udah aku gini dulu. Nanti kalau misalkan dia minta buat ditambahin baru tambahin. Iya. Kita tunggu jawaban dari ketua aja. Hai guys, tunggu ya, aku mau pasang lagu-lagu dulu. Sebenarnya di sini aku kayak mengapresiasi diri aku. Tengah. Aku tuh merasa kayak boleh gak sih sebenarnya kita mengapresiasi diri kita. Okay. Yohana pada mati di belakang aku apa? Gak ada apa-apa. Oke. Hai. Oh iya, tembok, betul. Jadi kalian mau aku membahas apa nih? Reaksi ya. Aku ini kali ya, dari awal dulu kali ya, kayak perasaan aku waktu aku tahu nomor 19 gimana. Sebenarnya kan aku kan ngepantau kalian terus kan, maksudnya kayak dari kalian ngevote, dari kayak hasilnya totalnya berapa, kayak dan orang-orang yang ngevote siapa, itu kan aku tahu kan, maksudnya kayak kurang lebih tuh aku tahu gitu siapa kan. Sebenarnya tuh menurut aku ya, aku nggak tahu kenapa aku mempunyai perasaan bahwa aku akan masuk dalam request hour kali ini. Walaupun sebenarnya aku nggak expect aku masuk ke yang 20 ke atas. Aku pikir aku bakal dari 40 ke 21. Tapi ternyata tidak disangka ternyata 19. Wow gitu. Hebat. Kita semua hebat. Itu pertama. Terus aku tuh udah mikir gini, kayak waktu aku tahu aku urutnya ke 19 tuh aku langsung mikir kayak pasti fans aku senang banget deh kalau misalkan mereka tahu rankingnya segini. Aku udah ngebayangin kayak seberapa senang mereka dan seberapa terharunya mereka kalau misalkan kita berhasil mencapai ranking 19. Tunggu guys, ini tugas aku. Aku takutnya dia direvisi. Bentar guys. Oke. Aku lagi ngerjain tugas kan. Terus habis itu katanya dia belum tepat.
jadi aku harus revisi lagi. Ini lagu apaan sih? Yang bener aja lagunya. Oke. Bentar, aku mau pasang lagu dulu. Makasih Kak fireworknya. Oke, tunggu. Terus habis itu kan aku tadi bahas sampai yang top 19 ya Kak. Aku tuh juga gak expect kalau misalkan ternyata bakal ranking 19 kan. Terus aku kayak udah mikir pasti kalian tuh kayak terharu banget. Aku yakin banget pasti kalian kayak, karena aku pun juga terharu gitu loh, kayak ternyata yang kita perjuangin itu gak sia-sia gitu loh. Terus habis itu kan menurut aku ini satu pencapaian yang bakal memulai aku nggak cadel loh ya, bakal memulai karir aku di JKT48. Kayak maksudnya kan waktu pas SSK kan aku nggak masuk kan. Nah pas di RH ini walaupun kayak apa namanya ini kan pertama kali aku RH, terus dan kita semua juga nggak expect bakal masuk, tapi ternyata masuk dan rankingnya cukup tinggi. Jadi kayak ini aku mikir kayak ini permulaan buat kita semua, kayak bagi aku dan fans aku juga. Terus habis itu, nah aku tuh selama latihan tuh aku pressure banget, karena aku merasa ini tuh lagunya kayak centil, kayak cewek centil gitu, yang kayak keganjenan gitu. Nah itu kan aku dikasih tahu senseinya, kayak maksudnya kayak ini tuh lagunya cewek centil yang ganjen gitu. Aku langsung mikir, oke, aku bisa seksi, tapi aku nggak bisa kalau centil tuh, aku nggak bisa. Kayak menurut aku susah aja gitu loh. Terus kayak dari hari latihan aku selalu nggak tahu kenapa kayak aku merasa susah buat mengaplikasikan hal itu di lagu ini. Kayak aku tuh merasa salah banget ya, kayak ini bukan aku banget deh. Tapi ternyata pas aku udah kayak ngelewatin beberapa latihan dan kayak aku selalu tanya orang kayak Ella, aku tanya beberapa staff juga gimana. Aku tadi kayak aku mendapat masukan pendapat dari mereka semua, terus aku rangkumin jadi satu, kayak aku evaluasi harusnya gimana. Terus bahkan H-1 nggak sampai H-1 sih, bahkan di malam kan biasanya H-1 kan kita selalu GR kan. Nah itu di H-1 pun aku masih merasa kurang puas gitu apa yang udah aku lakuin. Aku merasa kayak harusnya tadi nggak gini. Kayak aku benar-benar ngerasa kurang puas banget sama apa yang udah aku latihanin. Terus ada saat pas kita udah sampai di hotel, kita istirahat, kan kita bersih dulu ya. Bahkan dari aku sampai hotel nih, sampai aku mau tidur, aku ngulang lagu Coklat berkali-kali dari awal sampai akhir. Terus aku cari gerakan yang cocok, ekspresi yang cocok, sama body gesture yang cocok gimana, supaya aku tuh nggak kelihatan aneh, nggak kelihatan canggung, nggak kelihatan kayak kayak bukan pemula sih, tapi kayak nggak kelihatan kayak anak yang baru bawain lagu Coklat gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak seakan-akan aku tuh udah jago banget bawain lagu ini, aku harus kelihatan kayak gitu. Soalnya aku mikir kayak ini kan kesempatannya bener-bener besar banget. Aku sedih aja sih kalau misalkan sampai amit-amit aku ngecewain kalian. Jadi aku mikir aku nggak boleh ngeliatin kesempatan yang besar ini.
Iya, aku mikirnya gitu. Bahkan aku tuh, kalau aku sebenarnya aku sendiri aku lebih struggle di freestyle-nya. Aku struggle banget di freestyle-nya karena kemarin pas awal-awal tuh aku ngerasa kayak kurang cocok aja gitu kan. Terus aku tanya orang lain, ternyata benar, menurut mereka juga kurang cocok. Terus aku mikir, ya udah berarti itu nggak bisa dibawain dong. Kalau misalkan kurang cocok, aku harus ganti cari yang lain gitu. Terus ya udah aku sampai aku rasa sendiri gitu kayak, aduh aku cari apa ya gitu. Tapi percayalah, aku juga dari kemarin tuh aku latihan, aku selalu nyari performance coklat dari kakak-kakak yang sebelumnya. Terus aku lihat kayak cara mereka bawain tuh gimana. Dan kan senternya kan ganti-ganti terus ya, maksudnya dari kemarin tuh yang aku lihat di platform YouTube kan ganti-ganti juga senternya. Dan aku kayak lihat kayak aku harus merangkum gitu loh semuanya, kayak dari ini gimana, terus aku jadiin satu gitu. Itu kayak, kalau misalkan orang bilang kayak ini lagu aku banget dan Raisa pasti bisa ngelakuin, aku bisa ngelakuin. Tapi aku nggak tahu apakah aku bakal merasa puas apa enggak dengan apa yang udah aku lakuin. Sumpah aku pressure banget, sama aku nggak bohong. Oh ya, terus kalau reaksi papi aku, nah aku tuh juga takut sebenarnya. Aku tuh udah mikir kayak aku sampai bilang Cilia, gimana ya, nanti kan orang tua aku nonton tapi kan ini lagunya kan kayak dewasa banget, aku tuh bingung. Aku takut reaksi mereka gimana ngeliat aku tuh takut banget sumpah. Hah? Aku bingung sama tugasnya. Aku liat your dad and your mom Nanda main Jakarta, so aku terang. Jadi mereka ngomong. Jadi kalau papa aku ngomong, ini aku baru tahu tadi sih, karena aku baru kayak makan bareng mereka barusan. Mereka, kalau mama aku tuh dia muji aku gitu, kayak bagus loh mami, lihat kamu kemarin bagus. Walaupun mami kaget sih ternyata lagunya dewasa banget gitu kan. Tapi bagus. Bahkan maminya Cilin sama maminya siapa ya tadi, mami aku bilang, aku lupa. Maminya Cilin juga bilang kayak, iya si Raisa tuh bagus ya gitu, kayak makasih tante. Terus tapi kalau papa aku dia ngomong, mungkin kayak dia juga bukan yang setiap saat memantau aku JKT ya, jadi kayak dia nggak tahu aku gimana gitu kan. Terus dia ngomong kayak gini, kayak apaan sih ini apa sih ini gitu. Sumpah. Kemarin juga mamiku kayak nanya gitu, kayak gimana reaksinya kalau bapaknya ngeliat anaknya bawain lagu kayak gitu. Ya saya juga nggak tahu. Profesional. Karena kalau aku malu-malu nggak mungkin aku kayak gitu sumpah. Jujur. Kalau Kelly, jadi kalau cici aku itu dia malah nonton sama teman-temannya. Jadi kayak
Enggak sih, awalnya tuh dia nonton di TikTok kan, terus kayak dia ngeliat kayak wow keren banget gitu kan. Terus habis itu apa namanya, temennya tuh yang kayak coba lihat apa namanya, ini ulangnya, apa video video ulangannya, coba lihat 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 gitu kan. Terus kayak abaduh, jujur aku nggak expect ditonton sama teman-temannya. Jadi kayaknya dia lagi kegiatan organisasi gitu. Terus kayak jujur aku malu soalnya aku nggak deket juga sama teman-temannya. Masa teman-temannya tiba-tiba ngeliat aku kayak gitu, kayak minta maaf. Udahlah, biarin aja dia mah. Dia harus terbiasa dengan image anaknya yang kayak gitu di JKT. Dia harus terbiasa. Jujur aku bingung deh. Aku kayak masih salah ngerjainnya. Enggak, aku udah ngerti. Oh, berarti benar harusnya benar. Jadi tuh kayak dia tadi salah gitu kan. Coba kategori yang paling perhatian sama kamu atau sama member di tim Passion Dry. Yang paling perhatian ya. Di tim Passion ya. Udah pasti Dena Desi. Itu harus jadi satu. Dena Desi, kamu teh sama Kak Kristi, sama Kak Onil. Ya, banyak banget. Mama. Tapi kalau yang kayak paling, misalkan nih, aku aja tuh kayak kemarin pas di backstage tuh aku kayak banyak diemnya. Karena, guys, aku mau cerita deh. Jadi, H-1 konser, kan aku praktikum ya paginya, hari Jumat praktikum. Dan itu tuh, aku tuh gak sama dosen aku yang biasanya. Dia tuh kayak dosen yang kayak, dia ngegantiin doang. Karena dosen aku yang seharusnya ngajarin aku, itu dia lagi bimbing skripsi, I don't know, something like that. Tapi pokoknya dia yang bisa datang, terus digantiin lah sama dosen ini. Jujur aku bete banget. Aku bukan bete karena dianya, tapi aku nggak tahu ya, aku merasa itu praktikumnya susah. Terus menurut aku dosennya juga kayak ngasih tekanan yang kayak besar banget. Jadi seakan-akan tuh kayak kita tuh crash out sendiri gitu loh, ngerti gak sih? Terus aku juga sama teman-teman aku juga, namanya kita juga sama-sama belajar ya. Maksudnya kalau misalkan kalau kita udah ngerti ya, lu udah lulus sarjana informasi kali di sana. Tapi kayak karena kita sama-sama belajar, wajar banget kalau misalkan kita tuh sama-sama bingung, sama-sama kayak hilang arah tuh, itu wajar banget gitu. Jadi aku kayak nggak pernah nyalain teman-teman aku juga. Terus yaudah kayak nggak tahu lah, aku langsung, aku sebenarnya nggak sebete itu sih, tapi ternyata setelah aku melakukan semua itu, maksudnya pas praktikum tetap dijalanin, tapi pas setelah selesai aku merasa kayak wow, ngerasa berat aja, kayak wah berat banget yang tadi aku lakuin. Terus makanya pas aku ke venue itu tuh aku udah dengan hati yang udah nggak karuan, dengan pikiran yang kayak aku udah capek gitu kan. Terus makanya aku diem aja kan pas di backstage. Terus aku lupa di antara kamu teh apa Kak Kristi yang nanyain aku ya, atau ternyata salah ya. Tapi kayaknya pokoknya ada yang nanyain aku. Tapi kalau samping aku sih stationnya kamu teh.
tapi aku lupa kamu tuh atau Kak Kristi pokoknya nanyain aku kayak, Raisa kamu nggak apa-apa gitu kan, terus kayak nggak apa-apa Kak gitu kan. Cuman apa kakaknya nanya kamu sakit ya apa gimana ya, aku lupa juga, intinya kira-kira begitu. Terus aku kayak nggak apa-apa. Terus ya udah aku ngomong pas udah mau JR, kayak udah capek semuanya gitu loh, capek mental. Terus habis itu aku bilang ke Cilaci aku capek banget. Aku capek banget nih. ah nggak guys, sumpah wait. Aku ngomong kecil ya, kayak aku capek banget tadi pagi praktikumnya gitu kan. Terus udah sih ngomong gitu doang. Sabar.
Udah apa? Kayaknya kita harus ganti lagu deh. Peace out. Tuh nggak? Kok dia begitu lagunya? Enggak guys, aku nggak sedih kok. Makasih Kak Cakra. Terkadang memang manusia itu capek aja sebenarnya, tapi nggak sedih, tapi capek aja. Terima kasih Kak Karmel. Jujur untung tadi aku jeda dulu, kalau nggak aku lupa ada jeda, kayak oke, aku harus ngejeda dulu. Aduh, aku nggak bisa baca komen kalian. Kalau aku baca komen kalian, aku bisa nangis lagi. Lanjutin ceritanya. Ya, jadi ceritanya itu pokoknya kayak, terima kasih Kak Vima. Pokoknya ceritanya tuh aku ngomong kecil ya, kayak Ci aku capek banget gitu kan. Terus tadi praktikumnya tuh kayak susah banget. Terus aku lupa Cilia ngomong apa. Dan pokoknya kayak aku cerita ke Cilia. Tapi aku ngerasa kalau aku ngomong kayak gitu aja aku udah lega gitu loh. At least kayak aku udah ngomong ke orang kayak aku tuh kenapa gitu loh. Iya sih, soalnya aku juga kayak selama ini aku baru sadar aku tuh bukan tipe orang yang cerita tentang apa ya, tentang kehidupan aku di kuliah gitu loh. Iya udah aja. Yang sering blok aku Ella sih. Terima kasih Kak Vima. Ella sih yang sering blok aku. Tapi kita tuh peluk ya udah, kayak kita tuh emang apa ya, kita kayak kalau kita ketemu kita peluk. Emang kita tuh physical touch banget lah. Dia sih sebenarnya. Dan aku yang kayak ya udah aku ngebales aja. Harus operasi lasik Kak, aku capek punya mata rabun. Maksudnya? Maksudnya gimana? Guys, aku gak ngerti. Maksudnya apa? Aku gak ngerti. Maaf banget, aku gak ngerti. Terima kasih Kak Icel. Tapi sebenarnya waktu itu pas hari Jumat, aku tuh maksudnya aku capek, tapi aku tuh nggak secapek itu. Enggak sih, lebih kayak karena aku udah harus berubah mode aja, harus beradaptasi dengan cepat aja sebenarnya. Jadi seakan-akan tuh semuanya udah lewat gitu loh. Tapi ternyata waktu aku ngomong ke kalian, aku kenapa nangis ya, aneh juga aku. Kenapa aku nangis?
Terima kasih Kak Jupiter. Iya, makasih ya. Terima kasih Kak Karmel. Tunggu, aku masih lihat apa lagi ya? Oh iya, kan besok aku main pedal ya guys. Terima kasih Kak Chan. Kan aku lihat tuh kan, aku kan nggak tahu ya. Aku pikir tuh cuman Infinix sama JKT, khusus JKT gitu kan. Tapi ternyata ada talent lain. Yang Pak, aku tadi udah follow. Aku tadi udah follow Kak apa? Aku nggak tahu bahasanya gimana, tapi yang Kak Shay itu, yang tulisannya. Aku udah follow dia. Tapi aku nggak tahu sih bakal di follow back apa enggak. Terima kasih Karisha. Iya, aku sebenarnya aku demen aja sih ngeliat mukanya karena cakep gitu loh. Oh my god. Jujur aku pengen foto sama dia besok. Pengen banget. Kalau boleh, tapi kalau nggak boleh juga nggak apa-apa kok. Aku pengen vote back, aku pengen di vote back. Supaya semoga bisa kita kenalan. Mau banget. Pas foto minta vote back. Nggak, jangan gitu, itu kurang berkelas guys, kurang berkelas. Mendingan tuh nanti ini aja kan, misalkan udah foto nih kalau boleh ya, misalkan kalau boleh, terima kasih Karisha, misalkan kalau boleh, terus kayak foto bareng udah tuh selesai, terus nanti kalau fotonya bagus aku upload di story, terus aku tag, terus udah deh, nanti baru kayak halo Kak gitu. Peace. Aduh, semoga besok terjadi. Tapi kalau ternyata nggak boleh ya udah juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku takut aku yang kayak malu-malu gitu sih. Aku takut aku nggak bisa reach out aja ke mereka. Jujur aku baru memikirkan strateginya tuh baru sekarang sebenarnya. Dan tadi belum kok. Seberapa banyak dia? Siapa yang percaya? Percaya apa? Oh iya, demi apa? Ada yang ulang tahun hari ini. Happy birthday Kak Carmel. Sumpah kamu ngerti nggak aku nanya soal mata Rabun punya mata normal harus operasi lasik? Jujur aku nggak tahu. Emang kamu kelihatan operasi lasik ya Kak atau gimana? Sumpah. HBD Kak Carmel. Bentar guys, aku lagi mau mengerjakan tugas. Ya Allah, haleluya, haleluya. Gak apa, pelan-pelan ya, kerjainnya pelan-pelan.
Kerjainnya pelan-pelan. Oke, ya. Sumpah aku kayak tipe orang yang kalau nangis sambil tetap kerjain tugas deh, yang kayak tapi tetap ngetik. Yuk, bisa yuk. Aku enak deh guys, aku kayak ngacangin kalian. Tapi aku gak enak sama temen aku juga. Bentar ya, sumpah. Tadi kan aku kan habis makan malam bareng mama papaku kan, karena kan mereka kemarin anniversary gitu kan. Terus tadi tuh setelah pulang makan tuh aku mengsurvei rumah aku yang lagi direnov. Wow, tidak expect kayak nanti kan pokoknya nanti aku mau room tour ini bagian ruang tamunya. Nanti aku mau nge-live di situ. Karasa keren bisa aku farmasi yang banyak lapar sama jadi. Makasih ya. Aku nggak sekeren itu guys, sumpah. Aduh. Sama nih aku udah mau pindah dimensi aja, boleh nggak? Sebenarnya tapi ini tuh bukan laprak, kayak tugas lain dari matkul lain, tapi ya gitu, tidak disangka lumayan tugasnya. Tapi aku lihat di TikTok ya, kayak ada orang ngomong kayak bukan matkul yang utama, bukan matkul wajib, tapi tugasnya melebihi matkul wajib. Setuju banget. Aku ada tugas lain lagi. Gak apa-apa, we can do it. Oke, teman-teman, semuanya pelan-pelan. Aku tuh kan besok kan harusnya libur ya. Terima kasih Kak Icel. Besok kan harusnya hari libur, tapi karena besok aku pedal, dan aku pedalnya tuh kayak aku siap-siap dari pagi banget, jadi kayak wow, at least malamnya bisa ngerjain tugas sih harusnya. Terima kasih Kaca Kremeng. Masalahnya tuh harusnya aku malam ini nggak begitu. Makasih Kak Hari. Nggak boleh tidur begitu malam harusnya. Tapi ya gimana ya, kalau aku tidur sekarang pun aku juga nggak bisa langsung tidur sih, aku yakin. Jadi percuma. Terima kasih Kak Given. Gue suka semester ya. Emang kamu semester berapa? Ya ampun, jangan lompat dari gedung. Oh my god. Jangan diseriusin ya kata-kata kamu. Tolong jangan diseriusin. Jaketian yang buat diri kamu happy. Cari kebahagiaan kamu.
Mie ayam, oh mie ayam. Ya boleh makan mie ayam. Makan mie ayam ya, tapi jangan keseringan juga. Terima kasih Kak Rarerius. Mana mungkin ada. Gabut doang mah kalau beneran tentang langsung ke isekai. Makasih Kak Streshy. Ini kayaknya orangnya naturally funny deh dia. Dia kayak asbun banget woy ngomongnya. Yuk kita nonton ulang. Nggak guys, sebenernya aku di sini tuh kayak aku tuh tadi sengaja pakai 2 device. Nah, satu device ini aku mau mereview editan TikTok mengenai show coklat aku kemarin. Terima kasih Kak Rererius. Tapi sebelum itu, izinkan aku mengerjakan tugas ini sebentar. Dikit lagi, enggak dikit lagi sih, maksudnya kayak at least aku nyicil dikit. Sumpah rasanya kayak nggak, aku bisa. Kalian lihat dengar nggak sih iniannya? Udahlah, tar aja apa ya? Nggak apa, masih bisa kok, dalam Tuhan Yesus aja. Sebenarnya deadline-nya tuh kayak nggak tahu sih, harusnya besok deadline. Tunggu, ini volumenya gede banget gak nih? Kan, bener kan? Ini malah nonton scrolling TikTok nanti. Scrolling TikTok feedback isi cinta-cintaan, know that, want that. Kenapa ya kita tuh manusia itu moodnya bisa berubah-berubah. Oh iya guys, terima kasih Kak Karmel. Lupa ada itu tugasnya? Enggak bakal lupa karena udah ditagih. Makasih Kak Virus. Sebenarnya aku udah ngerjain sih tadi tuh aku udah ngerjain, terus kayak ternyata kata dia tuh salah, bukan gitu harusnya. Terus aku udah revisi, ternyata kata dia masih kurang tepat. Oh ya udah, terus aku tanya temen aku, ini seharusnya gimana, terus bilang kayak harusnya gini. Oke, laksanakan. Lagi dicicil lah Kak. Terima kasih Kak Raya. Nih, ngedit kamu bakal di repost kalau tiba-tiba gabut tag kamu. Nih, si KKN aja OT 22 tahun dia ngomongnya, Rai, ngedit kamu bakal di repost kalau tiba-tiba gabut tag kamu di TikTok. Tadi tuh kayak asbun banget gitu loh. Ngerti gak sih? Lucu sumpah. Aku merasa kayak dia tipe orangnya itu yang kayak siapa ya? Yang kayak asbun aja. Oh iya guys, by the way, kan aku kan gak ketemu kalian di To Shoot dan MNG. Sama aku juga pusing tanda bacanya. Kan aku gak ketemu kalian di To Shoot dan Meet and Greet Surabaya ya. Nah, itu tuh bukan berarti aku gak ikut ke teater Surabaya ya. Maksudnya cuman di situ aja aku gak bisa ikut. Ya, pokoknya nanti kalau misalkan soal line apa sih akan dibagi sama JKT gimana. Tapi intinya aku akan tetap ikut berpartisipasi pastinya gitu. Penjelasan aja, disclaimer dulu, takutnya kalian ngiranya tuh aku nggak ikut ke Surabaya.
Yes, 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 yes. Sibuk apa? Itu tuh jadi di hari itu tuh aku ada kuliahnya praktikum. Dan kalau kalian sebagai anak kesehatan pasti kalian tahu kalau praktikum itu harus hadir 100%. Terus yang kedua, aku ada ujian akhir semester matkul wajib. Jadi aku ya harus ikut gitu guys. Haha, andaikan enggak sih, aku nggak bakal bisa bolos, ya ampun. Sebenarnya aku bisa aja sih guys, harusnya izin kayak waktu itu aku OMP. Cuman nggak tahu ya, aku kayaknya mereka semoga ya gitu deh. Nggak tahu lah, aku mental aku tuh takut banget deh kalau sama mereka. Iya, kita tetap bertemu di 2 kota itu kok guys, tenang aja. Enggak, bukan sama cutting, sama dosen. Ayo kita review TikTok yuk. Kita review yuk. Nih, ini coba kalau jadi aku tuh cara aku memantau kalian adalah aku tuh bukan not mention aku guys, tapi aku ngeliat dari hashtag Raisa JKT48. Ya sorry, emang aku tuh suka kecintaan itu sama diri aku, kayak kenapa emang nggak boleh? Hah? Wajar loh. Nih mana ya? Pokoknya nih aku lihat-lihat. Kita lihat yuk. Kita lihat captionnya, komennya. Ini Om Raisa atau Tante Raisa? Woi. Woi. Orang udah secantik ini masih ditanya Om loh. Ya ampun. Tante dong, aku tante. Yalah, aku cewek. Aku suka banget sama editan ini, sumpah. Enggak, aku udah ngeliat berkali-kali, kenapa jadi biasa aja ya? Padahal tuh kayak, wow, pas aku ngeliat pertama kali editannya kayak, wow, gorgeous. Aku suka banget sumpah. Ini kenapa nggak FYP ya kak? Ini udah sebagus ini loh editannya, lo kok nggak FYP sih? Bila kau lihat, menurut aku top satunya aku pasti. Wow. Iya, si paling top one. Ini juga. Ini paling viral videonya nih. Like-nya 12,4k. Viewersnya berapa? 71k. Wow, damn. Damage. Aku jarang banget ya jadi center di konser. Di konser nggak pernah sih sebenarnya. Jadi kayak ini tuh pertama kalinya aku jadi center di konser JKT48 yang besar ini. Oh ya guys, sama fun fact ya, ini waktu aku perform coklat, kalau kalian tahu gerakan yang habis freestyle itu kan ada yang begini itu kan, itu anting aku kelempar, sumpah. Dia tuh kan begini ya koreonya, jadi kan waktu itu ini bukan pakai anting yang ini, untung bukan pakai anting yang ini, jadi kayak itu anting buat khusus perform gitu.
Terus aku begini kan, set gitu kan, sumpah antingnya lepas, dia mantul. Sumpah dia mantul kayak twing gitu. Oh. Terus aku kayak oke, terus udah aku biarin, aku tetap gerakan. Terus kayak ya. Terus aku pikir aku udah pasrah aja karena menurut aku nggak bakal ketemu juga kan. Ya udahlah gitu kan. Ternyata pas sesi foto, kalau kalian tahu kan ada yang sesi foto sama VIP itu kan. Nah itu Kak Lulu tuh nemuin anting aku. Soalnya kayaknya Kak Lulu tuh duduknya deketan yang bagian anting aku jatuh gitu. Kalau nemuin tuh itu tapi Ella yang tahu kan, karena Ella tahu kayak anting aku jatuh gitu kan. Terus kayak ini kayak punya Raisa deh. Bukan Delin Delin apa Delin kayaknya Delin deh. So aku bilang ke Delin kayak anting aku copot gitu kan, aku sama Cindy juga enggak, ternyata Delin guys, Delin bukan Ella. Terus abis itu ya udah deh, abis itu ternyata Delin ngasih aku kayak makasih ya Delin, makasih kalau lo gitu. Tapi ternyata yang satunya lagi malah aku nggak tahu aku taruh mana. Jadi ya percuma ketemu satu juga. Yang satunya kayaknya udah aku taruh di mana, aku udah nggak inget deh. Ya udahlah ya. Cilia ngapain sih kesini? Apa sih tadi dia mention gitu di apa nih? Oh ternyata bukan Cilia guys, ternyata Cilin yang mention aku. Bisa. Ingat gak sih Ci, waktu hari Jumat aku bilang ke Cici pas yang sebelum kita JR banget, aku bilang kayak Ci aku capek banget praktikum. Ingat gak Ci? Aku nggak tahu sih Cici ingat apa enggak. Oh ingat. Iya, tadi kan aku cerita ke mereka kan. Aku malah nangis, kocak banget. Untung tadi aku jeda dulu live-nya, jadi mereka nggak ngeliat aku nangis. Padahal biasa aja ya, waktu itu aku juga cerita ke Cici tuh aku kayak biasa aja, kayak ya udah cerita aja, pure cerita. Ternyata pas kalian aku malah nangis. Jangan jadi nggak jejak digital bro, zaman sekarang in this economy jejak digital makin banyak. Terima kasih Kak Sresi. Well itu namanya terlalu caper. Nggak usah gitulah. Emang kamu segabut itu ya Ci nontonin live aku ya, nggak ada kerjaan tah. Terima kasih Kak Risha. Pengen peluk? Enggak sih, aku nggak ngomong gitu sih tadi. Jujur, jangan terlalu ini kan lah. Aku nggak ngomong gitu loh. Oh iya reaction, tunggu ya Ci, aku lagi reaction video coklat aku kemarin. Terima kasih Kak Aziz. Aku mau lanjutin dulu nih. Aduh, mana sih? Kok jadi ada video lain ya? Enggak. Carinya gimana? Oh ya guys, fun fact. Terima kasih Kak Aziz. Fun fact ya, menurut aku ya, kalau semisalkan nih, kan kalau misalkan aku ini pribadi aku ya, aku tuh kalau misalkan kalian ngepuji aku kayak suatu hal yang biasa gitu, karena kalian kan udah pasti kalian bakal muji aku, nggak mungkin kalian ngejelekin aku kan. Nah tapi kalau dipuji member itu rasanya tuh kayak wow, nggak jadi lagi. Apanya nggak jadi? Terima kasih Kak Uksup. Apanya nggak jadi? Apanya guys? Komennya nggak ada. Malas, aku bete.
Ih, orang geli gak ya liatnya? Orang geli gak sih liatnya? Crazy, menyalah banget gitu loh. Kayak wow. Ya kan, aku jujur ya, ending very terbaik ya. Jangan gitu lah. Guys, sama yang aku begini tuh ya, aku tuh nggak ngerencanain sama sekali. Aku udah mikir nih, abis segini gerakannya apa yang harus gue lakukan. Terus kayak dalam sekelibat tuh kayak zup gitu loh, kayak oke, gue harus gini. Gacha, keren banget, gokil. Aku gini kan, kayak gini, kayak udah gini doang kah. Terus kayak oh iya dah, kayak gitu lah pokoknya. Kayak kurang greget. Terus aku kagetnya tuh karena kalian tuh makin teriak gitu loh. Terima kasih Karisya. Aku kayak pas aku gini tuh kayak wow, tuh kayak terus pas aku liat hasil rekaman ulangnya tuh kayak gitu. Ya oke, cukup. Wow. Wow, berdamage. Terima kasih Kak Icel. Ya Allah, wajar sih papaku ngomong gini. Wajar dia bingung. Aku malu tau atau ngeliat video SNM aku ngomong kayak gitu, sumpah. Kok gue kayak dekil banget ya? Kayak beta banget sumpah sama yang sekarang. Kayak siapa nih? Iya, kenapa buru-buru banget pengen SSK? Nafas dulu, nafas. Tenang. Kayak ini dia videoin pas lagi apa sih? Apa sih namanya? Woi, cakep banget. Gila, cakep banget, kayak natural effortless beauty gitu loh. Lihat nih. No, effortless beauty banget. Wow. Berdamage banget. Wow. Berdamage banget, suka. Lagunya yali-yali. Guys, tapi kalian nangis ya waktu kayak ada aku keluar? Kalian nangis ya? Kalian nangis, guys? Itu sinyal kamu yang kurang bagus deh kayaknya. Boleh nggak aku lanjutin tugas bentar? Boleh nggak? Aku udah kayak iya sumpah. Ini aku tampilannya kalau aku ngerjain tugas aku lebih jelek lagi, sumpah. Terima kasih Kak Given.
maksimal aku selesai jam 11:30 kali ya, nggak apa kan. So aku harus bobo, aku belum mandi. Nggak apa-apa, tenang semuanya, tenang ya, pelan-pelan. Kenapa gue duduknya begini? Wow, kayak di warteg. Dah ya, belum beres. Tolong itu usir deh satu orang itu. Cara ngetik 10 jari gimana ya? Ngetik aja gak sih? Kayak tinggal ngetik tuh kak, kebetulan. Mau gimana kak ngetiknya kak? Nangisin dompet yang lebih sedih sih. Berarti mau dibantuin, gak bantuin dengan doa. Semoga selesai, amin. Makasih ya, makasih doanya, semoga terkabul, amin. Semoga cepat selesai. Pasti cepat selesai sih, karena harus selesai dengan cepat. Dari dulu gak pernah bisa 10 jari. Aku pun ya, aku baru sadar sih, cara aku ngetik itu adalah aku dominan tuh di kanan. Jadi yang di kiri itu sebenarnya kayak susah sih. Susah ngetik pakai tangan kiri itu susah, tapi aku biasain kayak aku tetap pakai tangan kiri gitu. Tapi dominan di kanan memang. Ih, kamu natural funny banget sih. Nama kamu siapa sih? OT 22 tahun. Nama asli kamu siapa? Percuma Magic Keyboard, coba percuma banget. Karena zaman now ini jurnal masih tetap tulis tangan. Jadi percuma pakai Magic Keyboard. Bisa sih buat pakai laprak, tapi kayak ya. Di dunia kesehatan kayaknya tidak begitu berguna. Tuh termasuk farmasi, aku swasta lagi. Kayak tinggal masuk aja. Aku tuh waktu itu berdasarkan nilai rapot soalnya. Masih banyak tugas kamu. Kalau dibilang banyak sih enggak.
Iya lagi, aku juga nggak berharap masuk. Oh, siapa di dunia ini? Ya memang ada, tapi sebenarnya orangnya bukan saya ya yang berharap masuk. Tapi nggak apa-apa, mungkin ini udah rezeki ya guys. Itu formasi nggak sih? Aku tau gak sih guys, suatu kayak aku pengen banget ya. Kalau aku kan maksudnya kan aku tuh ngelihat orang-orang tuh kayak mereka kan misalkan mereka masuk kuliah yang susah nih, terus mereka bakal stres, mereka bakal kayak bener-bener literally mereka stres ngerjain tugas segala macam, terus mereka bakal kayak lupa makan, lupa segalanya, kayak pokoknya yang penting tugas-tugas gitu kan. Nah aku tuh pengen banget kayak dari situ aku jadi kayak nggak pengen stres supaya badan aku mengecil, sumpah aku pengen banget. This is crazy sih, tapi mungkin itu yang kayak paling bisa berjalan, sumpah. Tapi kayaknya tuh nggak works di aku deh, karena aku tipe orang kalau aku stres aku makan, gimana dong? Iya kan, tapi sebenarnya kalau makan terus menerus juga nggak baik, kayak kebanyakan makan doang. Daripada dia rasa kurus ceking mungkin. Nanti nggak hori lagi, aduh. Takut banget loh. Iya ya. Oh no, oh no. Emang iya ya. Tapi nggak boleh makan berlebihan, tapi nggak boleh stres berlebihan juga. Tapi dulu aku kurus banget guys, sumpah. Waktu aku SD, aku tuh yang kayak tinggi kiris, tunggu kiris ya namanya. Iya sih, iya juga ya. Masa bandingin sama SD ya? Iya ya. Apalagi waktu itu kan ada COVID ya. Pasti kita nih COVID karena kita di rumah doang ya. Gimana sih orang pasti kayak, kalau aku sih waktu itu nggak jaga makan ya. Aku ya kayak bodo amat dah. Tinggal zoom makan. Hebat tuh dah itu. Nggak ngejaga badan, ngejaga muka kagak, ngejaga tidur kagak. Ya itulah manusia. Tapi setelah itu at least ya lebih better lah kalau ada aktivitasnya tuh, karena kayak nggak saat nggak makan terus gitu loh maksudnya. Demi apa kamu geger otak? Itu bohong gak sih, kamu tuh udah mata rabun geger otak, kamu bohong ya? Oh beneran? Demi apa? Sorry. Tapi sedikit kan? Maksudnya masih sekarang masih normal toh? Bener gak? Kita bestian yuk, berteman baik. Yuk bestie. Sombong banget. Sombong banget dianya juga kayak gitu orangnya. Iya, bestie antara just fans. Kita just fans.
Ya. Coba say hi Kak Hananto, nobar live kamu DC. Hai. Hai all. Di DC ya, berarti banyak orangnya. Siapa aja tuh? Halo. Terima kasih Kak Kanina. Iya, just friend. Just friend. Jadi sebenarnya just friend atau just fans nih, kan kita udah berteman baik. Kita udah berteman baik loh. Ayo. Jadi yang benernya tuh kita yang mana? Ini tuh se-Jogja tuh nyiapinnya. Ya, insya Allah ingat. Makasih Kak Icel. Kalau aku ngerjain tugas lagi boleh nggak? Mama. Ya, ntar aja, males. Kamu pertama kali aslam kapan? Tunggu. Emang aku pernah bilang aku aslam ya? Aku aja gak pernah aslam. Kok kamu langsung nanya pertama kali aku aslam kapan? Tolong ya. Maksudnya apa ya? Mungkin salah member kali ya? Mungkin iya. Mungkin. Salah komen. Salah komen katanya. Beliau bilang salah. Iya, aku pernah sakit gigi. Aku waktu itu pernah cabut gigi bungsu sekali doang, tapi sisa 3 yang belum dicabut. Tapi selagi enggak 1 apa 2 ya? 1 apa 2 ya? 2 ya? Apa 1 ya? 1 gak sih? 2 tuh kayak bukan. 2 tuh kayak cici aku deh. Iya, 1. Yang kanan aku ingat banget. Iya, 1 bener. 1. 10 gak sih? Gila lu ya. Gak bisa ngomong nanti loh. Gak bisa teater. Aku aja waktu itu 1 gak bisa teater. Gimana kalau 10? Berapa bulan saya? Kan ada gigi palsu. Kan ini gigi bungsunya. Rai mau nanya, jurusan kekuliahan kamu kayak kedokteran. Sebenarnya beda sih sistemnya, tapi sama-sama kesehatan. Bedanya kalau dokter ya jadi dokter, kalau aku jadi apoteker yang kayak ngasih obat. Kalau dokter kan yang periksa sakit apa, nah aku yang kasih obatnya gitu. Lah baru tahu lah iya ya, nggak apa-apa baru tahu, nggak semuanya harus tahu kok, makanya dikasih tahu. Yes. Aku kemarin baca komen gini. Aku kemarin baca komen kayak, Raisa kalau di kuliah peracik obat, tapi kalau misalkan di JKT nggak ada obat. Au. Jujur setuju banget. Rasanya pengen nge-retweet omongan kalian tuh gimana ya? Sumpil. Aku rela sakit demi dirawat Raisa. Kalau kamu, aku nggak mau rawat ya, jangan datang ke aku. Bercanda ya, kasih tahu dulu dong nama kamu, siapa namanya?
Wah parah nih, jahat lah ya mereka, kesian ya. Iya guys, kalau kita nge-like orang di X itu kan gak kelihatan ya sekarang, bener gak sih? Oh kelihatan ya. Terima kasih kak. Soalnya aku pernah nge-like waktu itu, tapi aku mikir kayak tapi maksudnya kelihatannya kan kelihatan di kalian kan. Tapi kalau kalian ngeliat aku, kalian nggak tahu aku nge-like apa, nah kan? Bener gak? Iya kan? Nah iya, ya kalian mah nggak tahu ya. Pokoknya adalah waktu itu aku kayak nemu tweet lucu gitu. Oke, pokoknya lucu banget semua. Aku like. Tapi kalau FJKT nanti dipamer. Ya. Ya. Ya nggak apa-apa kok. Ini yuk, apa namanya? Guys, kalian tau gak sih waktu itu aku lihat di TikTok. Ini lucu ya, maksudnya bukan tentang JKT. Ini aku lucu aja. Jadi waktu itu kayak ada konten cewek tuh kayak nge-share tentang dia pacaran sama pacarnya. Bukan gak tau sama siapanya, pakai sama cowoknya gitu. Tuh cowoknya ngomong gini, kamu apa ya, dia ngomong apa ya? Apa ya? Tunggu. Bentar, aku lupa deh. Ini jokes waktu itu. Oh ini nih. Oh nih, dia ngomong kayak gini. Tapi pabrik speaker kamu bagus loh. Pabrik speaker. Terus maksudnya cara ngomongnya bagus, pabrik speaker kamu. Terus habis itu, public speaking gitu kan. Dia ngomong. Terus kadang ya yang misalkan konten yang gak lucu tuh, yang bikin lucu tuh komennya gitu. Sukses ya buat pabriknya. Kerabat blablabla, merek. Juragan speaker katanya. Sumpah ini lagu yang ini mana sih nih? Nih, kita lihat konten yang lain yuk, karena biasa suka lucu. Kayak mana ya? Mana sih? Gak boleh, ini nanti aku kena ini nanti. Makanya dari ini nih. Kalian tahu nggak nextnya gambarnya kayak gimana? Mau tahu nggak? Coba cari tahu sendiri dah. Nanti aku kena ban. Nanti aku kena ban loh. Terus makanya komennya tuh kayak pria yang mungkin Anda kenal. Padahal bukan aku yang ngomong ya. Makanya itu udah jangan gitu, nanti aku kena ban.
Coba lagi cari yang lucu ya. Karena ini dia farmasi guys, pasti dia pintar, pasti bisa buat obat. Dia overdosis ceritanya, ngitung dosisnya dia over kan, jadi maka dicoret sama dosennya. Terus komennya tuh kayaknya lebih cocok jadi pengedar kak dibanding peracik. Dia ngomong gini. Dia ngomong jangan foto pakai masker kan nanti susah nandainnya. Jadi itu kayak maksudnya tuh, misalkan nih kamu jadi apoteker, aku jadi apoteker, misalkan aku overdosis kan, maksudnya berarti kerja aku nggak becus kan. Maksudnya aku jangan pakai masker biar orang itu bisa nandain aku kalau aku tuh kerjanya nggak bener ya, dia nggak bakal pilih aku jadi apotekernya, ngerti gak sih? Kayak gitu lah maksudnya. Maksud dia begitu. Masalahnya dosisnya 132,5%. Gila ya. Katanya ngeracik bumbu rendang aja. Nah, capek. Terus kalian tau gak sih komen di TikTok tuh yang ngomongnya begini. Apa namanya? Apa sih dia ngomong tuh? Dia ngomong gini, jangan di skip, hujat aja. Lucu sumpah itu. Harusnya kan biasanya kalau komen baiknya tuh dia ngomong kayak kalau nggak suka skip aja gitu kan. Kalau ini jangan di skip, hujat aja, dia ngomong gitu. Oke, lucu. Udah cukup? Nah ya, minum dulu boleh nggak? Bentar ya. Ya, makasih Kak Halina. SBB abis minum. Iya. Terima kasih Kak Icel. Ini mah ibarat tidur jam berapa nih? Tapi aku udah feeling sih, aku bakal tidur kayak nggak tahu jam berapa. Maksudnya nggak bakal tidur cepet. Jam 2, waduh. Terima kasih Kak Aziz. Belum selesai nugasnya. Aduh. Namun demi Tuhan. Terima kasih Kak Given. Kalau darah tinggi diajak turun bisa nggak? Nggak tahu. Harus dikomunikasiin dulu sih. Kuncinya apa? Komunikasi.
Tugas tipis-tipis, tidur tebal-tebal. Sumpah udah kayak orang gila nih. Tugas tebal-tebal, tidur tebal-tebal. Apapun tugasnya tetap tidur. Tunggu deh, aku kerjain tugas dulu. Kasih waktu aku sampai 23.50. Ya, bisa gak? Kasih aku waktu 23.50. Kelamaan ya? Ya pokoknya aku nanti selesai jam 12. Enggak sih, cepet kok. Intinya mulai sekarang. Tunggu memproses dulu. Namun demi Tuhan, kata teman aku nih, mungkin ya pas dia ngeliat aku ngerjain tugas, mungkin dia kayak, ini si Raisa kenapa sih ngerjainnya berhenti lanjut. Ya dia nggak tahu aja. Terima kasih Kak. Udah. Udah 11.50. Dikit lagi sih. Aku bentar lagi udah mau selesai. Nih aku jam 12 udah ini nih. Ada alarm nanti bunyi.
kebakaran. Amit-amit, amit-amit, sumpah ngomongnya, ya Allah. Amit-amit, amit-amit gimana? Amit-amit, 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 amit-amit. Amit-amit, aku dulu ngomong amit-amit ya Tuhan, amit-amit, jangan sampai ada amit-amit, amit-amit, sumpah amit-amit. Mama. Oke. Udah ada alarm dari HP. Katanya tidur gitu, katanya, sumpah. Kenapa harus sampai 200%, apa enggak 100%? Nggak tahu ya, Kak. Coba tanya aja ke JOT-nya. Kita pun nggak tahu, tiba-tiba kita dikasih nama itu, ya masa kita menolak? Kita mah tinggal jalanin aja. Amit-amit ya Tuhan, amit-amit, jangan sampai ya Allah. Ya, duh pegel ya. Tungguin kenapa tuh? Nanggung gak sih kalau 100 apa gak 100? Iya ya, 200% pun juga nanggung. Kenapa gak kayak 1000% aja langsung? Ngerti gak sih? Kita end aja yuk. Ada yang mau top up, soalnya kita end aja yuk. Kamu percaya gak aku suka makan batu bata? Enggak lagi. Aku sebenarnya aku dari awal kurang percaya kamu deh. Dari kamu ngomong, kamu katanya operasi lasik ya. Kamu nanya, terus kamu bilang apa tadi? Terus kamu nggak makan batu bata, kayak kamu makin ini deh, makin ngawur deh ngomongnya, aku rasa. Kayaknya dia bohong deh guys. Dari tadi dia bohong, sumpah. Makasih Kak Kanina. Kebanyakan, overdosis sih aku rasa. Kamu minum obat apa? Jangan-jangan apotekernya yang tadi. Sumpah. Jangan-jangan. Terima kasih Kak Cakrameng. Terima kasih Kak Cakrameng. See you SBY. Walaupun gak ditusuk sama MNG, pasti aku tetap ikut lah. Terima kasih Kak Icel. Aduh. Tunggu ya dipanggil. Mama. Sebenarnya tuh bisa sih ngerjain. Gak bisa, harus sekarang. Kenapa sih harus nunda-nunda? Ya gak? Kenapa sih kita harus nunda-nunda sih? Hah? Udah tidur sekarang, tidur. Kerjaan tugas saya cepat. Abis itu bersih cepat. Ada Kak Adelion. Ini fanbase-nya Kak Adel. Iya nggak apa-apa, nggak usah sekarang sumpah. Aku juga mau end sih sebenarnya abis ini. Jangan sekarang gak sih nge-give-nya? Nanti aja yuk. Udah kan apa aku bilang aku ada alarmnya. Dengar gak? Iya, dia emang kecepatan 5 menit, emang gitu. Setelah 5 menit itu kan bisa baca top gifter kan, maksud dia kayak ayo Raisa baca top gifter gitu. Ini kan udah bunyi. Oke, aku baca dulu ya. Aku baca dari nomor 15 ya.
Apa 20? Apa 23? 23 aja, yuk. Oke, yang kedua-tiga ada Kak Irul, kedua-dua ada Kak Kay, 21 ada Kak Virus, yang ke-20 ada, beneran kaget. Kenapa kaget? Yang ke-20 ada Kak Reza B, 19 ada Kak Ziva, 18 ada Kak Jupiter Pan, 17 ada Kak Hananto, 16 ada Kak Fima, 15 ada Kak Rarerius, 14 ada Kak Chan, 13 ada Kak Sresi, 12 ada 12 ada Kak Risha, 11 ada Kak Riu Luna Rarai, 10 ada Kak Haris, 9 ada Kak Ima, 8 ada Kak Given, 7 ada Kak Risha, 6 ada Kak Cakrameng, 5 ada Kak Carmel, 4 ada Kak Raya, 3 ada Kak Aziz, 2 ada Kak Ical, dan yang pertama ada Kak Kanina. Yay, tunggu ya, aku bikin love flat dulu. Wait ya. Oke. Na. Wow, cepet banget, jujur. Rekor tercepat nulis love letter. Hebat King. Yay, terima kasih all. Guys, doain aku ya. Semoga aku bisa foto sama Kak Shay. Kak Shay ya namanya. Takut salah sebut. Sama Kak Shay, aku pengen banget foto sama Kak Shay. Semoga masa kita ada follow-followan ya. Tapi kalau enggak juga gak apa-apa kok. Aku cukup mengagumi kakak dari jauh. Bye-bye semuanya. Thank you for today. Doain aku semoga besok aku jago main pedalnya. Nah, semoga besok aku lancar. Aku takut banget. Enggak sih, bohong. Semoga juara, amin. Semoga nanti aku pulang-pulang bawa nama nama Raisan Res dengan bangga ya. Lagi-lagi bikin bangga, no. Apa enggak gacor osinya. Amin ya Tuhan. Ya guys, kalau aku nggak menang juga nggak apa-apa kan? Enjoy. Besok harus enjoy. Oke, bye-bye semuanya. Thank you for today. Sehat-sehat ya. Tunggu kabar baiknya besok. Bye-bye, thank you. Bye-bye. Love you all. Muah, jaga kesehatan. Dah.